angiologi. Ya, materi saat ini kita akan berbicara masalah angiologi. Ya, angiologi atau yang biasa kita kenal dengan istilah sistem sirkulasi. Ya, sistem sirkulasi. Oleh sebab itu, kalau kita bicara angiologi, deskripsinya adalah semua organ yang terlibat. Loh, kenapa kok nggak keluar saya, foto saya, videonya? Oh, enggak mau. Enggak apa-apa ya, Nak ya. Enggak mau ini saya buka. Enggak mau. Dia tiba-tiba mati sendiri. Oh, ya wis. Daripada berlama-lama. Jadi dia itu mendeskripsikan masalah organ sirkulasi. Nah, organ di dalamnya berbicara masalah darah dan limfe, jantung, pembuluh-pembuluhnya, termasuk limpa, lien, dan timus. Ya. Nah, kalau kita lanjut, sistem kardiovaskuler itu bisa terbagi menjadi jantung dan pembuluh darahnya, yaitu aorta, arteri, vena, dan kapiler. Sedangkan sistem limfatika itu akan melibatkan organ limfatik, limfonodus, dan pembuluh limfe. Ya. Nah, sekarang kita bicara perikardium dulu. Perikardium itu adalah pembungkus jantung. Gampangannya seperti itu. Perikardium adalah pembungkus jantung. Nah, pada bagian basis dari jantung, ya, pada bagian jantung yang melebar, jadi jantung itu kan bentuknya bisa diilustrasikan sebagai segitiga ya, Nak ya. Nah, segitiga itu kan tentunya ada alasnya, ada apexnya, ada ujungnya. Nah, alasnya itu adalah basisnya itu. Nah, disitulah pembuluh-pembuluh darah yang ada di situ yang akan ikut terbungkus ya oleh perikardium. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah perikardium ya, saya langsung aja ke gambarnya ya. Nanti kalian saya share PowerPoint ini, jadi Anda bisa baca, tapi setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus Anda kuasai. Nah, di situ ada istilah lamina propria, ada istilah lamina parietalis, ya. Jadi kalau saya langsungkan aja, nah ini ya, saya langsungkan seperti ini. Jadi kalau kita asumsikan bahwa, ya kita asumsikan bahwa jadi kalau kita pahami ya, kita pahami bersama-sama, selaput atau perikardiumnya itu yang berwarna abu-abu ini. Ini perikardium. Bagian yang paling luar ya, bagian yang paling luar padat itu adalah jaringan fibrus ya. Jadi ini yang paling luar. Fibrus perikardium. Ini jaringan ikat ya, ini jaringan ikat. Ini yang paling luar. Ya, yang paling luar. Kemudian sebelum dia mencapai ke otot jantung, ini adalah otot jantung ya. Sebelum dia mencapai ke otot jantung, maka di antara perikardium yang fibrus perikardium ya dengan otot jantung itu ada bagian yang di tengah ya, dan dia itu jadi kalau ini jantung ya, ini jantung itu, nah dia itu melingkari ya, terus dia seperti ini ya, dia seperti ini sehingga dia membentuk suatu saluran. Nah, salurannya ini yang disebut dengan perikardial cavity atau cavum perikardium, di mana di dalam sini itu ada lendir ya, atau serus. Nah, sesuai dengan namanya, Dok, ya, sesuai dengan namanya, maka ini dihasilkan oleh
ini ya, ini parietal layer of serous pericardium. Ya. Jadi ada lamina serosa, ya, ini adalah lamina serosa, ya, lamina serosa, dan ada yang lamina visceral, yang ini adalah lamina visceral, ya, yang ini adalah lamina visceral. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, kalau ini jantung ya, saya ulangi, ini kalau ini jantung, maka yang melekat dengan yang melekat dengan jantung, yang melekat dengan jantung itu adalah lamina parietalis. Ya, ini adalah, nah ini ya, ini adalah lamina parietalis. Ini lamina parietalis. Di mana lamina parietalis, ya, lamina parietalis itu terbagi dua. Lamina parietalis dari perikardium itu terbagi dua, ya, yaitu lamina serosa atau parietal layer serous, ya, dan lamina visceral. Nah, sekarang jangan dihafalin lagi visceral. Ingat, kalau kita ngomong visceral ya, kita ngomong visceral, maka kita ngomong masalah, kita berbicara masalah jeroan. Jeroan itu adalah organ dalam. Ya kan? Organ dalam atau organ visceral. Gitu ya. Ini organ visceral. Jadi dengan demikian, kalau dikatakan lamina visceral, maka bagian ini yang melekat dengan otot jantung. Ya, dengan otot jantung. Sebab itu dia disebut dengan istilah epikardium. Ya. Kemudian lapisan yang paling luar, ya, lapisan yang paling luar. Jadi ini dibungkus lagi ya. Dibungkus lagi seperti ini. Nah, dibungkus lagi. Nah, ini adalah lamina atau perikardium fibrosa. Perikardium fibrosa. Nah, intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Sampai sini sudah tercatat? Sudah paham? Sudah? Oke. Ini saya save dulu. Semoga nanti tersimpan di tempat saya. Nanti gambar ini bisa saya share ya. Nanti coba copy-nya kontak saya sore-sore nanti. Kalau memang ada, saya share ke kalian, nanti share ke teman-teman ya. Ini saya hapus. Oke, saya lanjut. Nah, ini seperti ini ya. Kalian lihat. Ini ya, kalian lihat lah ini ya. Nekuk ini ya. Nekuk ini. Berarti bagian ini ya. Bagian ini. Ya, bagian ini. Ini adalah cavum perikardium. Ya, terus sampai melingkar. Itu hulunya. Nah, itu adalah perikardium visceralis atau lamina visceralis karena dia melekat langsung pada otot jantung, dia disebut epikardium. Ya, perikardium visceralis, lamina visceralis, bagian dari lamina parietalis atau perikardium parietalis. Ya. Kemudian di bagian luarnya adalah perikardium parietalis. Ya. Kemudian yang itu adalah berisi cairan serosa ya. Nah, itu adalah perikardium fibrosa. Oke. Perikardium ya, seperti ini. Kalian lihat, ini kalau kita asumsikan bahwa ini adalah segitiga ya, kalau ini kita asumsikan segitiga ya. Segitiga seperti ini. Ya, kita asumsikan seperti ini, maka bagian ini adalah bagian basisnya. Ya. Dan ini itu adalah bagian dorsal. Di unmute ya, tolong. Siapa yang masih terbuka itu? Tolong. Ya, terima kasih. Ini adalah bagian apexnya. Ya, bagian apexnya. Nah, makanya dikatakan bahwa perikardium itu diletakkan di
dorsal ya, pada pembuluh darah besar dan pada basis jantung. Ya, jadi dilekatkan di dorsal, pada pembuluh darah besar, pada basis jantung, dan melanjutkan hingga musculus longus coli. Itu perikardium. Ya, musculus longus coli itu ditemukan pada bagian ventral ya, atau melekat pada vertebrae thoracalis. Ya. Kemudian perikardium ini juga ada ligamentum sternopericardiaca. Sternopericardiaca. Ingat ada kata sterno berarti sternum, perikardia berarti perikardium. Ya, perikardium. Ya, di sini dikatakan dia merupakan ligamentum yang kuat melekatkan perikardium di bagian ventral pada bagian medial dari permukaan toraks. Bagian medial dari permukaan toraks. Jadi kalau ini toraks ya, ini toraks, ya, kavum toraks. Ini adalah sternumnya, ya. Ini adalah sternum. Ini kavum torak ya, ini kavum torak. Sorry, bukan sternum ini. Koste ya, ini koste. Nah, di bagian ini, inilah ada sternumnya. Ya, ini ada sternumnya di sini. Nah, ligamentum ini itu mengikatkan dia pada bagian ventral, jadi bagian dalam. Ya, di ventral, ini ventral dan di bagian medial, di bagian dalam sini. Dan ini ditemukan terutama pada sapi, kuda, dan babi. Sedangkan pada karnivora, perikardium itu diikat oleh ligamentum yang disebut ligamentum phreno-perikardia. Perikardia berarti perikardium. Ini itu adalah diafragma. Ya, diafragma. Itu ada pada karnivora. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ini pada human. Kalau pada human ada dua-duanya. Ya, pada human ada dua-duanya. Ya, jadi ada apa ini namanya? Phrenico ya, ligamentum phrenico-pericardiaca atau perikardial, dan ada sternoperikardial. Bahkan dikatakan ada bagian superior. Jadi superior berarti yang ini adalah bagian anterior. Ini pada human. Ya, pada human. Jadi dia melekat pada sternumnya. Gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah diafragma. Jadi perikardiumnya itu melekat pada diafragma. Ini ilustrasi, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jantung, nah ya. Bagian dari jantung. Bagian yang ada di bagian dalam itu adalah endo, ya. Dalam itu adalah endo. Maka yang di bagian dalam sini, ya, yang di bagian dalam ini itu adalah endokardium. Sedangkan yang tengah, nah ini tengah, ini merupakan bagian yang sangat berotot, ya, tempatnya otot di sini, maka dia disebut myo. Myo itu artinya otot. Ya, ingat kemarin myosit, sel-sel otot. Ya, dan bagian luar yang bersebelahan dengan perikardium itu disebut epikardium. Jadi ini yang merupakan lamina visceralis dari parietal perikardium. Ya, parietal. Makanya dia disebut dengan epikardium. Oke. Ruang jantung itu bisa terbagi menjadi dua bagian tergantung dari komponen utama yang ada di dalam pembuluh darah, di dalam darahnya. Apakah darahnya itu banyak mengandung CO2 atau darahnya banyak mengandung oksigen gitu. Nah, saya biasanya mengajak kalian itu dengan yang sederhana ya, mengingatnya yang sederhana itu ya. Biasanya begini caranya mengingat. Kalau saya, ini ada vena cava. Berarti dia masuk ke atrium.
Nah, supaya kalian nggak salah dalam alfabet, huruf A dengan huruf B urutannya A duluan. Nanti ini atrium. Kava, kanan. Kanan. Nah, kanan itu bahasa Latinnya kan dexter. Ya, kava, kanan, karbon dioksida. Karbon dioksida. Jadi, intinya adalah pada bagian kanan, baik itu atrium dexter plus auricula dexter dan ventrikelnya, itu dia darahnya, komponen yang terbanyak adalah karbon dioksida. Nah, dengan demikian yang sinister, yang kiri itu berarti yang arterial atau kandungannya adalah oksigen. Gitu. Ya, ini adalah oksigen. Nah, ini yang patut adik pahami. Ya, patut kalian pahami. Jadi, sekali lagi ya, kava, kanan, karbon dioksida. Jadi dia posisinya ada di sisi kanan, ya. Nah, ini bagian-bagian jantung ya. Itu adalah auricula sinester, kemudian ada ventricle sinester ya. Itu auricula dexter dan ventricle dexter. Ya. Bentuk jantung itu tidak tegak lurus ataupun ya tegak lurus itu ya. Membentuk sudut 90 derajat tidak, tetapi dia itu terpilih bagian kranialnya ya, bagian kranialnya ada di sisi kanan ya. Jadi basisnya ini itu ada di sisi kanan dari kavum torak, sedangkan apexnya ini itu ada di sisi di sisi kiri ya, ada di sisi kiri, di sisi sinester. Oleh sebab itu, kalau Anda nanti melakukan auskultasi ya, memeriksa denyut jantung, maka denyut jantungnya itu akan Anda lihat dari sisi kiri, bukan dari sisi kanan. Ya, dari sisi kiri, bukan dari sisi kanan. Nah, itu patut kalian ketahui. Ya, patut kalian ketahui. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang akan ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kalau tadi kita berbicara eksteriornya, ya, eksterior dari jantung, maka sekarang kita berbicara interior dari jantung. Ya. Maka bagian ini adalah bagian dexter, ya, ini adalah bagian dexter, dan ini adalah bagian sinister. Ya, kalian lihat di situ, ya, itu adalah atriumnya, kemudian itu adalah ventrikelnya, ya, pada sisi kiri. Demikian pula pada yang sisi kanan, ya, pada yang sisi kanan. Kemudian, nah ini ada, kalau kalian perhatikan, ini adalah ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah ini, ya, ini itu adalah sekat, ya, adalah sekat yang ada di antara ventrikel kiri dan kanan, di antara, maka dia disebut dengan septum interventricularis. Septum, septa itu sekat, ya, itu adalah sekat, sekat di antara dua ventrikel, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Maka dia disebut dengan septum interventricularis, ya. Nah, sekarang demikian pula dengan di antara, ya, di antara atrium dan ventrikel. Bisa jadi disebut dengan septum atrioventricular. Nah, sekarang bagaimana caranya mengingat? Ya, caranya mengingat bagaimana? Katup di dalam bahasa Latin itu adalah valvula. Nah, saya kalau
kalau ngapalin sederhana nak ya. Bukan ngapalin, caranya mengingat sederhana. Tadi kan kalian kava kanan ya. Ya kan? Kava kanan karbon dioksida gitu kan ya. Kalian kan selama ini selalu beranggapan bahwa CO2 ini adalah darah kotor, betul nggak? Betul nggak? Selama ini kan seperti itu. Kalau diajarkan kan selama itu ini adalah darah kotor, ya kan? Maka ingat, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat itu pemisahnya harus banyak, harus disekat oleh banyak. Saya kalau ngajak teman-teman, polisinya harus banyak, ya polisinya harus banyak. Makanya disebut valvula tricuspidalis. Ya. Dengan demikian, yang kiri adalah valvula bicuspidalis, ya. Valvula bicuspidalis atau nama lainnya adalah valvula mitralis, katup mitralis. Ya. Jadi yang kiri itu adalah mitralis, yang kanan tricuspidalis. Ingatnya juga sederhana. Ayo kita bermitra. Biasanya kalau bermitra itu biasanya A dan B. Ya, A dan B. Jadi nah, kalau sudah ingat satu, yang lainnya mengikuti, jangan diingat dua-duanya. Syukur kalau bisa mengingat dua-duanya. Tapi kalau sulit mengingat dua-duanya, jangan diingat dua-duanya, nanti konyol kalian. Ya, lebih baik diingat salah satu aja. Saya lebih suka mengingat dari kanan, ya. Auricula, ya, auricula itu adalah bagian yang buntu sebenarnya, ya, bagian yang buntu pada kantong atrium. Nah, ini ada lubang-lubang atau pintu-pintu yang saling berhubungan, ya. Jadi kalau lubang pulmonari berarti ya kalian harus tahu pulmo, ya, pulmo itu berarti paru-paru. Maka kalau lubang pulmonari ya berarti dia mengarah ke paru-paru. Ya. Orificium aortica, ya, orificium juga bisa dinyatakan sebagai lubang atau pintu, ya. Pintu. Nah, aortik itu aorta. Jadi kalau aortic orificium ya dia mengarah ke aorta. Ya. Nah, itu valvula tricuspidalis, katup atrioventrikular. Ya. Kemudian atrioventrikular yang sinister, valvula bicuspidalis atau mitralis. Ya. Atrioventrikular, atrium, ya, atrio. Nah, perhatikan ini. Atrioventricularis berarti di antara atrium dan ventricle. Ya, di antara atrium dan ventricle. Ya. Nah, kalau yang ini adalah septa interventricularis. Sekarang kita bicara pembuluh darah, nah ya. Nanti ini Anda bisa membaca, tapi setidak-tidaknya Anda harus tahu, ya. Setidak-tidaknya Anda harus tahu. Kalau Anda bilang arteri, kalau kita membaca arteri di jurnal referensi ataupun apa, maka yang dimaknai dengan arteri itu bukan darah yang mengandung oksigen atau pembuluh darah yang membawa darah bersih, bukan. Tolong itu dibuang jauh-jauh dari memori Anda. Jadi yang dimaksud dengan arteri itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Ya. Keluar dari jantung. Sedangkan vena itu berarti masuk ke jantung. Ya. Nah, sekarang arteri itu alirannya sangat tergantung dengan denyut jantung. Nah, kita tahu bahwa denyut jantung itu kuat sekali tekanannya. Itu sebabnya maka dindingnya harus tebal.
Ya, dindingnya harus tebal. Sedangkan vena, ya, vena itu tekanannya lebih lemah karena dia tidak secara langsung berhubungan dengan denyut jantung. Dia tergantung dari dorongan di bagian belakangnya. Dan kalau semisal ini adalah hewan, misalnya ya, saya nggak bisa gambar, tapi ya asumsikan aja bahwa ini adalah hewan gitu ya. Ini adalah hewan, ini ekornya, ini kakinya gitu ya, ekor. Maka kalian bisa ngebayangin bahwa si hewan ini itu kan aliran venanya itu kan ke atas kan ya. Ini aliran darah pada vena. Gampangnya seperti itu. Untuk memudahkan Anda mengingat ya. Nah, sementara di sini ada gaya gravitasi bumi ya. Ini ada gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi itu kan selalu membuat apapun juga jatuh ke bawah. Ya kan? Terlempar ke bawah. Nah, bayangkan kalau aliran darah ini terkena gravitasi bumi, dia nggak akan naik, betul nggak? Itu sebabnya supaya dia tidak turun kembali, maka dia memiliki katup. Ya, jadi katup di sini itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya aliran balik pada pembuluh darah vena. Ya, pada pembuluh darah vena. Nah, ini ya, ini gambaran sederhana dari vena ya. Gambaran sederhananya kalian perhatikan. Arteri maupun vena itu ada otot polosnya. Tetapi pada kapiler dia hanya mengandung satu lapis endotelium. Ada ingat ya, apa itu endotelium ya? Apa itu endotelium ya? Endotelium ini adalah epitel pada fasa. Fasa itu adalah pembuluh darah. Jadi epitel pada pembuluh darah itu khas, namanya adalah endotelium. Nanti akan macam-macam ya epitel itu nanti akan diperjelas pada saat Anda masuk ke histologi. Ya, pada saat kalian masuk ke histologi. Nah, ini ya. Pembuluh darah baik itu arteri maupun vena ya. Itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 lapis. Ya, terbagi 3 lapis. Lapis yang paling dalam yang bersentuhan dengan lumen, ya lumen dari pembuluh darah dan bersentuhan dengan sel-sel darah dan plasma darah itu disebut internal. Internal itu artinya dalam. Ayo, sakit diabetes kita bawa ke internis, dokter penyakit dalam, internis, internal, ya. Nah, di dalam internal ini dia disusun lapisan pertama ini, tunika internal ini itu disusun oleh lapisan-lapisan epitel-epitel endotel dan subendotel. Ya, subendotel. Nah, subendotelnya itu dia adalah membran elastika internal. Kemudian tunika medianya ini yang paling tebal. Kenapa? Karena pada bagian itu ada otot polos. Ya, pada bagian itu ada otot polos. Dan yang paling luar pada tunika adventitia itu ada jaringan fibrosa ya, jaringan ikat dan fibroareolar, ya. Jadi dia banyak dijumpai. Nanti di belakang Anda akan tahu bahwa pada tunika adventitia ini ada vasa vasorum. Ya, ada vasa vasorum. Vasa vasorum itu adalah pembuluh darah ya, pembuluh darah yang memberi nutrisi pada pembuluh darah. Nah, ya. Jadi pada pembuluh darah. Loh, kenapa harus? Ada jangan lupa. Endotel aja lah minimal. Endotel itu kan sel. Nah, sel itu kan perlu melakukan aktivitas hidup. Makanya dia perlu ada nutrisi. Ya. Padahal kita tahu bahwa endotel itu kan membentuk
lapisan dalam dari pembuluh darah. Ya. Nah, ini ya kalian lihat. Ya, yang nomor 1 itu adalah endotelnya. Ya, kemudian itu adalah subendotelnya, ya, membrana elastika interna. Nah, kedua-duanya inilah tunika interna atau tunika intima, ya, atau tunika intima. Caranya mengingat, ingat aja intim gitu ya. Ya, ini adalah tunika intima. Kemudian selanjutnya lapisan yang luar paling tebal itu adalah tunika media, di mana di sini komponen utamanya dominasi oleh otot polos, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tunika adventia. Nah, ini loh fasa vasorumnya, Nak. Ya, mana pausnya? Nah, ini ya. Nih, ini adalah fasa vasorumnya. Ya, fasa vasorum. Nah, ini kalau kita potong, kalian lihat di situ ya. Kalian lihat tunika intimanya atau tunika internalnya, ya, dia tersusun atas endotelium dan membrana elastika interna. Sedangkan tunika medianya itu komponen utamanya adalah smooth muscle, otot polos. Sedangkan membrana elastika eksterna itu ada di antara tunika media dan eksterna. Jadi kalau ditanya membrana elastika interna, ya, yang ini ya, yang ini ya, membrana elastika interna itu posisinya di mana? Maka posisi dia itu ada pada di antara tunika intima dan tunika media. Sedangkan yang ini ya, yang membrana elastika eksternal itu ada di antara tunika media dan tunika adventisia. Ya, tunika adventisia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah ya.